Berita Mission Sabat 9 Mei 2020. Seorang sahabat Finland tanpa sahabat. Lauri Herinen berdiri dengan murung di makam seorang teman di Mikkeli, Finlandia. Teman yang berusia sama dengannya telah meninggal dunia 3 tahun sebelum itu, ketika darah yang beku berpindah dari jantung ke otaknya. Suatu saat saya boleh menjadi seperti orang di dalam kuburan, pikir Lauri. Dia merasakan suatu suara batin berkata, "Kamu tahu kemanakah tujuan hidup yang kamu jalani sekarang? Adakah kamu benar-benar inginkan itu?" Lauri ketika itu berusia 45 tahun. Tidak boleh menjawab pertanyaan itu. Tetapi pertanyaan itu bergema di dalam mindanya hari demi hari. Jika kamu mati, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Jika kamu mati, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Dengan rasa ketakutan, dia ingat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu, bukan lagi sebagai seorang bayi. Dia telah diajarkan bahawa orang yang jahat akan dilemparkan ke api neraka. Dia tidak punya teman Kristen dan dia tidak tahu siapa yang mahu mendengarkan masalah ketakutannya. Masalah menjadi lebih buruk ketika dia pergi ke doktor kerana jangkitan pada telinga dan didiagnosis dengan kanser prostat. Sekarang, prospek kematiannya sangat nyata. Lauri memberanikan diri untuk berbicara dengan seorang pastor di sebuah denominasi Kristen. Pastor berkenaan berdoa agar dosa-dosa Lauri diampuni dan meminta Lauri juga untuk berdoa untuk pengampunan. Selama berdoa, sesuatu terjadi di dalam diri Lauri. Dia meninggalkan dosa-dosanya di kaki salib dan kedamaian serta sukacita memenuhi jiwanya. Lauri mulai membaca Alkitab dengan bersungguh-sungguh. Apa yang mengejutkan, dia melihat bahawa Injil Lukas menyebut hari Sabtu sebagai hari Sabat. Dia membaca Perjanjian Baru 3 kali untuk menemukan tempat di mana Sabat diubah dari hari Sabtu ke hari Ahad, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekitar waktu itu, dia melihat iklan surat kabar untuk pertemuan penginjilan di gereja Advent setempat. Kurang dari setahun kemudian, dia bergabung dengan gereja itu. Istri Lauri tidak setuju dengan minatnya kepada Tuhan. Lalu, dia minta diceraikan. Beberapa tahun kemudian, Lauri berkahwin dengan seorang wanita Advent, Päivi, dan pindah ke kota kelahirannya, di Lahti. Lauri ingin menemukan cara untuk memberitakan tentang Yesus di Lahti. Setelah banyak berdoa, dia merasa terkesan untuk membuka dapur makanan gereja Seventh-day Adventist di Lahti. Kebanyakan orang Finlandia sangat sekular dan kehidupan mereka berpusat pada hal-hal kebendaan dan kesenangan duniawi, katanya. Mereka tidak memiliki ruang untuk Tuhan dalam hidup mereka. Oleh itu, saya bertanya, bagaimanakah kita boleh menjangkau mereka? Dapur makanan adalah satu caranya. Ramai yang datang untuk mendapat makanan 2 kali seminggu, termasuk para pekerja bangunan dan orang tua. Sebahagian mereka yang datang adalah orang Finland, sementara yang lain adalah orang Rusia. Beberapa di antara mereka menghadapi kesukaran keuangan. Sebahagian besar kesepian, mencari persahabatan seperti Lauri ketika dia merindukan teman-teman Kristen untuk rakan berbual. Di dalam masyarakat Finland, sukar untuk berbicara dengan orang lain tentang masalah pribadi, terutama mengenai iman, kata Lauri. Pada mulanya, hanya beberapa orang sahaja yang datang mengunjungi pantry makanan. Namun sekarang, setelah 5 tahun, 40 orang datang setiap hari Isnin dan Rabu. Pantry makanan
telah menyentuh ratusan jiwa dan sekurang-kurangnya 1 orang sudah dibaptis. Pantry makanan juga telah menarik orang Advent lain yang sudah lama tidak aktif ke gereja. Mereka perlahan-lahan bergabung kembali dengan gereja. Laurie kini 60 tahun yang telah sembuh dari penyakit kanser dan dalam keadaan kesihatan badan yang sangat baik, kini tidak lagi takut mati. Sekarang, hidup saya berada di tangan Yesus dan saya menunggu dengan penuh semangat untuk kedatangannya yang kedua kali, katanya. Aku tidak takut mati.